Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaan. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga akan berdoa, menyampaikan doa-doa permohonan kita kepadanya. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan mengajari kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman ini, mengerti, dan firman ini menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan juga kami berdoa, biarlah setiap doa-doa yang kami sampaikan pada hari ini, bersama semua anak-Mu dimanapun berada, Tuhan mendengarkannya, dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dan kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22, demikian bunyinya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan, pengalaman rohani seorang janda, seorang ibu di Sarfat, dalam hubungannya, dalam kebersamaannya, dalam kepercayaannya dan pengharapannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tahu bagaimana ceritanya sehingga perempuan ini berjumpa dengan Nabi Elia. Pada saat itu sudah lama sekali musim kemarau, sehingga banyak orang yang kekurangan makanan, kekurangan minuman, dan Tuhan mempertemukan Elia dengan perempuan ini, sehingga perempuan ini dipakai Tuhan untuk membantu Nabi Elia. Dia memberikan minuman dan dia memberikan roti kepada Elia. Walaupun pada saat itu rotinya tinggal sedikit, tepungnya tinggal sedikit, dan minyaknya tinggal sedikit untuk memasak tepung itu. Tapi imannya mengatakan supaya memberikan itu kepada Elia. Dan pada saat itu firman yang kita baca ini mengingatkan kita, tidak lama sesudah pertemuan mereka, dan Elia masih ada di kota itu, anaknya meninggal. Luar biasa rasa sakit hatinya, luar biasa penderitaannya, sehingga dia katakan, "Karena engkau datang, anakku meninggal, karena Tuhan sudah melihat semua dosa-dosaku, mengingat kembali dosa-dosaku." Itu yang diungkapkan oleh perempuan ini kepada Elia. Tapi Tuhan berdoa kepada Elia. Dia katakan, "Tuhan, begitu baiknya perempuan ini kepadaku, mengapa engkau mengambil nyawa anaknya?" Dan dia berdoa kepada Tuhan, mengatakan, "Kembalikanlah nyawa anak ini kepadanya. Kembalikanlah." Itu permohonan Nabi Elia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa jawaban Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengabulkan permintaan Nabi Elia. Tuhan mengembalikan nyawa anak ini kepada dia kembali, sehingga dia hidup dan anak ini diberikan kepada ibunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini?
Yang pertama, kita harus tahu bahwa perbuatan baik adalah kehendak Tuhan. Dan hidup kita juga ada karena perbuatan baik yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, perbuatan baik tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Maka, lakukanlah selalu perbuatan baik dalam hidup ini. Berbuat baiklah terhadap sesama kita yang ada di sekitar kita. Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu untuk melakukan yang baik. Kemudian kita bertanya, bagaimanakah tentang doa yang kita selalu sampaikan kepada Tuhan? Apakah memang semua doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Tentu tidak. Seperti apa yang kita ketahui bahwa jawaban doa bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Ini adalah jawaban dari Tuhan. Bagaimana kita menghadapi ketiga jawaban ini? Kalau Tuhan katakan iya, tentu kita sangat menyenangkan. Bagi kita sangat bersyukur. Tapi kalau Tuhan katakan tidak, bagaimana? Atau Tuhan katakan tunggu, bagaimana? Apa yang terjadi dalam hati kita? Apakah kita berhenti berdoa? Apakah kita meninggalkan Tuhan? Apakah kita akan katakan Tuhan itu tidak berkuasa? Apa yang kita lakukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, hidup kita di hadapan Tuhan sangat berharga. Hidup kita milik Tuhan. Tuhan lebih mengetahui kita daripada diri kita sendiri terhadap kita. Oleh karena itu, segala yang dilakukan Tuhan itulah yang terbaik. Jadi kalau pada satu saat atau pada saat ini ada doa-doa kita yang masih belum dikabulkan oleh Tuhan, atau Tuhan katakan tidak, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, tapi memohonlah kepada Tuhan supaya kita mampu untuk meneruskan kehidupan walaupun Tuhan katakan tidak, dan memohon kepada Tuhan jalan keluar yang lain. Karena kita percaya bahwa 1001 macam bisa Tuhan berikan kebahagiaan kepada kita. Bukan hanya dengan satu cara kita boleh berbahagia, tapi banyak cara bisa Tuhan berikan untuk kita sehingga kita berbahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah di dalam pengharapan, di dalam iman, di dalam penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga semakin hari kita akan semakin mampu mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekaligus kita akan mampu untuk menerima, mensyukuri apa yang Tuhan berikan untuk kita. Demikianlah firman yang kita dengarkan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan mengajak kami, karena Tuhan adalah sumber kebaikan. Hidup kami juga adalah karena kebaikan Tuhan. Kami mohon supaya kami juga selalu bersemangat, berkeinginan, dengan sukacita melakukan kebaikan dalam hidup ini. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, semoga hati yang baik Tuhan berikan, Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hati kami, memampukan kami untuk melakukan baik. Melakukan yang terbaik melalui pikiran kami, perkataan kami, terlebih-lebih perbuatan kami di dalam hidup kami dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Dan juga kami berdoa pada saat ini, biarlah setiap apapun yang kami doakan kepada Tuhan, kami boleh menyerahkannya kepada Tuhan. Kami boleh menyatakan dalam hati kami keputusan ada di tangan Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan berikan, kami senantiasa boleh bersyukur, bersabar, dan tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk semua orang yang pada saat ini sedang menderita karena sakit, baik yang sudah lama maupun yang baru saja, dan juga orang-orang yang dalam proses pemulihan kesehatannya. Entah apapun itu penyakitnya, Tuhan berkenan menjamah tubuh semua orang yang pada saat ini sakit. Biarlah Tuhan menjamahnya, Tuhan berkata kepadanya, sehingga penyakit ini boleh lepas keluar dari dalam dirinya.
dia mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terkhusus kami juga berdoa buat setiap orang yang pada saat ini kena terpapar virus corona. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Tuhan berkenan untuk mengeluarkan, membersihkan tubuhnya dari virus ini, sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan, sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita, ketenangan yang datangnya dari Tuhan. Kami mohonkan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, kiranya semua tim medis yang Tuhan pakai untuk orang-orang yang sakit, Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan tambahkan kepintarannya, sehingga semua tim medis, para dokter dan tim medis yang bersama-sama bekerja, merawat, memberikan obat, Tuhan, mereka juga mendapatkan kesehatan dan mendapatkan semangat untuk melakukan yang terbaik. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk semua keluarga kami. Tuhan memberkati, Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha kami. Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Dan Tuhan tambahkan hikmat kepintaran kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk anak-anak kami. Anak-anak yang kami harapkan boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang baik, anak yang pintar. Tolong Tuhan supaya setiap anak kami dalam persiapannya, perjuangannya, meniti masa depannya, Tuhan perlengkapi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika mereka belajar pada saat ini, walaupun mereka harus belajar dari rumah, Tuhan tambahkan semangatnya, Tuhan tambahkan sukacita dan kepintarannya. Dan juga pada saatnya nanti ketika mereka harus bersaing dalam sekolahnya, di dalam meraih pekerjaan, mereka boleh menjadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan buat setiap keluarga yang sampai pada saat ini masih menantikan anak di tengah-tengah keluarganya. Tuhan juga menjauhkan semua penghalang dan mengaruniakan anak kepada mereka. Dan juga setiap anak-anak kami yang kami rasakan sudah tiba saatnya mendapatkan teman hidupnya. Tuhan, Engkau yang mempertemukan dia dengan orang yang cocok sehingga mereka bahagia. Kami juga bersuka cita. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan dan doa-doa yang sudah kita sampaikan. Oleh karena itu, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Salam semangat untuk tetap menjaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Terima kasih.